Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wars Channel, kisah-kisah perjuangan yang dialami para nabi dan Rasulullah SAW adalah hal yang selalu bisa dipetik dan dijadikan pelajaran. Di antara sekian banyak kisah yang diceritakan, ada dua kisah agung tentang hikmah dalam Islam yang mungkin perlu untuk disimak dan diketahui. Tetap tonton video ini sampai akhir supaya mendapat pelajaran baru tentang kisah-kisah para nabi dan Rasulullah, terkhusus dua kisah di bawah ini. Terima kasih. Kisah yang pertama adalah dari Sayyidina Suhaib dan Ammar dalam menerima Islam. Al-Kisah, mereka berdua mempunyai rencana untuk menemui Nabi Muhammad SAW, bertujuan untuk mendapatkan kesenangannya. Kala itu, saat mereka menemui Nabi waktu itu masih berada di rumah Arkam. Datang dari arah yang berbeda, keduanya sedang dalam perjalanan menemui Nabi dan bertemu di depan pintu rumah tempat tinggal Rasulullah. Yang menyatukan mereka adalah penerimaan mereka terhadap Islam dan keinginan mereka untuk mengabdi kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka menerima dan memahami Islam, jumlah umat Islam masa itu sangat sedikit dan juga menderita dari musuh-musuh mereka. Mereka telah mengalami masa-masa yang sangat sulit. Mereka menghadapi beberapa penganiayaan sampai mereka mempertimbangkan untuk bermigrasi. Tapi, musuh-musuh Islam tidak akan membiarkan mereka pergi dan memilih untuk lebih mengganggu mereka. Nabi Muhammad SAW kemudian berhijrah dari Mekkah dan memperbolehkan para pengikutnya melakukan hal yang sama. Suatu malam, dengan berpura-pura buang air kecil, Suhaib lolos dari cengkeraman orang Quraisy dan pergi. Beberapa saat kemudian, musuh menyadari apa yang telah dia lakukan dan menyusulnya. Suhaib kemudian mengambil busur dan anak panahnya. Dia berteriak, "Orang-orang Quraisy, Tuhan tahu saya adalah salah satu pemanah terbaik dan tujuan saya tidak pernah salah. Tuhan, jika kau mendekatiku, untuk setiap anak panah yang kumiliki, aku akan membunuh salah satu dari kalian, lalu aku akan menyerang dengan pedangku." Seorang juru bicara Quraisy menjawab, "Demi Tuhan, kami tidak akan membiarkan kau melarikan diri dari kami dengan nyawa dan uang kau. Kamu datang ke Mekah dalam keadaan lemah dan miskin, dan kamu telah memperoleh apa yang telah kamu peroleh." Mendengar hal itu, Suhaib menjawab, "Apa yang akan Anda katakan jika saya meninggalkan Anda? Kekayaan saya? Maukah Anda menyingkir dari saya?" Mendengar pernyataan tersebut, para musuh pun bersetuju. Suhaib kemudian menjelaskan sebuah tempat di rumahnya di Mekah, di mana dia meninggalkan sejumlah uang. Dengan ini, musuh mengizinkannya pergi sehingga Suhaib akhirnya pergi ke Madinah. Nabi begitu bahagia melihat Suhaib dan lalu berkata, "Transaksimu telah membuahkan hasil, wahai Abu Yahya. Transaksi Anda telah membuahkan hasil." Nabi mengulangi perkataan ini 3 kali. Wajah Suhaib menjadi berseri-seri dengan kebahagiaan ketika dia berkata, "Demi Tuhan, tidak ada seorang pun yang datang sebelum aku kepadamu Rasulullah, dan hanya Jibril yang bisa memberitahu aku tentang hal ini." Hakayatus Sahaba adalah untuk para sahabat kekayaan mereka dan segala sesuatu yang lain tunduk pada Islam dan Nabi. Mereka mengorbankan kekayaan materi mereka untuk Islam, yang sebenarnya merupakan keuntungan nyata dalam hidup. Kisah kedua datang dari Malik bin Dinar dan para pencurinya.
Pada suatu malam, ada seorang pencuri yang memanjat tembok ke rumah Malik bin Dinar dan dengan mudah masuk. Saat memasuki rumah, pencuri kecewa karena tidak ada barang berharga yang bisa dicuri. Malik sedang sibuk sholat saat itu. Menyadari dia tidak sendirian, dia segera mengakhiri sholatnya dan berbalik menghadap pencuri itu. Tanpa menunjukkan wajah syok atau ketakutan, Malik dengan sangat tenang menyampaikan salam damai dan berkata, "Saudaraku, semoga Allah mengampunimu. Kau memasuki rumahku dan tidak menemukan apapun yang layak untuk diambil. Namun aku tidak ingin kau pergi tanpa mengambil sesuatu." Dia kemudian pergi ke ruangan lain dan kembali dengan kendi berisi air. Dia menatap mata pencuri itu dan berkata, "Berwudulah dan sholatlah 2 rakaat, karena jika ini kamu lakukan, kamu akan meninggalkan rumahku dengan harta yang lebih besar dari apa yang kamu cari sebelumnya." Dipermalukan oleh perilaku dan kata-kata Malik, pencuri itu berkata, "Ya, itu memang tawaran yang murah hati." Setelah berwudu dan sholat 2 rakaat, pencuri itu berkata, "Wahai Malik, apakah kau keberatan jika aku tinggal sebentar, karena aku ingin sholat 2 rakaat lagi?" Itulah kisah singkat tentang hikmah dan Islam. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita dan bertambahnya wawasan, keilmuan, dan pengetahuan kita tentang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.